Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel saya yang akan menampilkan video-video menarik dari sebuah film yang populer di bioskop ataupun di televisi-televisi Anda. Scene diawali dengan seorang pemuda yang memakai kursi roda. Dia bernama Jack dan inilah tokoh utama dalam film Avatar 2 yang akan kita bahas kali ini. Jack yang tidak memakai kursi roda sekarang sedang duduk di sebuah pesawat. Dia menuju sebuah laboratorium yang berisikan profesor-profesor dan orang-orang pintar yang menciptakan sebuah robot yang mirip sekali dengan alien yang ada di galaksi tempatnya sekarang. Dan Profesor Doktor itu sekarang sedang mentransfer pikiran Jack ke dalam sebuah memori komputer agar Jack bisa menggunakan otaknya dan bisa menggerakkan robot alien ini. Jack yang terbangun sekarang mendapati tubuhnya di dalam sebuah robot. Dia menggerakkan jari-jarinya dan berusaha belajar berjalan. Yang selama ini hanya dia menggunakan kursi roda. Awalnya Jack sangat kaku dan tidak bisa mengendalikan, tapi lama-kelamaan Jack akhirnya bisa menggunakan kaki ini untuk berjalan dan dia pun keluar ruangan laboratorium untuk belajar menyesuaikan diri dengan keadaan robot yang diciptakan di sebuah planet ini. Scene berpindah dengan Jack yang sekarang sedang mengobrol dengan temannya yang memakai robot besi untuk berperang. Dan sekarang Jack akan diantarkan ke sebuah laboratorium yang ada di hutan. Dan Jack menaiki pesawat ini untuk menselidiki ada apa aja di dalam hutan planet ini yang seperti ada di bumi. Tapi semua di sini mengapung. Ada sebuah pohon, ada sebuah rumput, ada batu, ada apa, tapi di atas langitnya ada benda-benda yang mengapung. Ini sungguh aneh. Jack yang berjalan menyusuri hutan akhirnya terjebur ke sebuah air terjun yang sangat deras. Dia mencapai pinggirannya dan Jack akhirnya ditinggalkan oleh teman-temannya. Dia ada di hutan dan sekarang sudah malam hari. Jack dikejar-kejar oleh makhluk-makhluk yang mirip anjing, tapi berbeda. Dan Jack menggunakan api ini untuk mengusir mereka. Sampai semua hewan-hewan ini serentak menyerang Jack. Dan Jack berusaha untuk menghindari hewan-hewan ini. Dan akhirnya Jack yang berusaha itu bisa membunuh salah satu hewan ini. Dan Jack melihat ada seorang gadis yang menolongnya sedang berusaha mengusir hewan-hewan ini. Dan dia berhasil mengusir semua hewan-hewan ini karena kecerdikan dan kekuatannya. Akhirnya gadis itu mematikan api dan membawa Jack ke sebuah kawanan alien yang sangat mirip dengan Jack. Bentuk wajah, bentuk tangan, dan bentuk tubuhnya pun sangat mirip. Dan Jack diinterogasi oleh salah seorang ketua dari makhluk alien ini. Jack berusaha menjelaskan dia ingin bergabung dengan kelompok ini. Dan Jack akhirnya diterima. Dia belajar menunggangi kuda dengan cara menyatukan rambut dirinya dan rambut kuda ini. Tapi sayang, Jack yang memang tidak bisa memakai kuda ini akhirnya terjatuh. Dan dia diketawakan. Scene berganti dengan sebuah pesawat yang akan menyerang para makhluk ini. Dan Jack akhirnya
ada di antara mereka. Jack dianggap pengkhianat karena telah berbohong kepada makhluk-makhluk ini, dan Jack diikat. Dan inilah serangan dari para manusia untuk menyerang bangsa alien. Bangsa alien ini ternyata sangat primitif sekali. Ia menggunakan panah dan tombak untuk menyerang manusia. Biasanya ya kan alien itu pasti canggih, pesawatnya canggih, apanya canggih. Tapi dalam film ini alien itu sangat primitif sekali. Dia hanya menggunakan pisau dan anak panah ataupun tombak untuk menyerang bangsa manusia yang menggunakan artileri dan senjata-senjata berat tempur untuk menyerang bangsa alien ini. Semua dihancurkan, semua ditembak, dan pohon-pohon itu pun ditembaki oleh pesawat itu. Akhirnya pohon itu pun rubuh dan terbakar. Menyaksikan hal ini banyak orang yang menangis dan berteriak karena pohon kehidupan dan pohon suci ini akhirnya rubuh menimpa mereka. Tapi mereka berusaha keluar, dan untuk itu Jack pun berusaha untuk memperingatkan mereka agar jangan mendekat ke dalam pohon itu. Setelah pohon ini rubuh dan terbakar, Jack hanya melihat orang-orang berteriak dan menangis. Tidak halnya dengan manusia yang serakah setelah membakar dan menghancurkan pohon suci ini, mereka pergi. Sully merasa bersedih melihat orang tuanya terluka, dan Jack berusaha untuk menenangkannya. Tapi Sully marah, dan dia memarahi Jack karena ini semua ulah teman-temannya. Di laboratorium, orang-orang bersedih melihat tumbangnya pohon itu. Dan setelah sukses menumbangkan pohon dan memporak-porandakan planet ini, Jack yang sedang di dalam tabung itu akhirnya dikeluarkan paksa, dan Chris menolak itu semua karena berbahaya bagi Jack. Dan orang-orang yang ada di hutan itu pun akhirnya mengungsi karena hutan sudah kebakaran. Scene berganti, Jack dan kawan-kawannya sedang dikurung di sebuah ruangan, dan temannya berusaha mengeluarkan Jack dari tempat itu dengan cara menodongkan pistol ke sebuah penjaga. Dan akhirnya mereka pun kabur melewati lorong tersebut, sampai akhirnya mereka tepi di sebuah ruangan yang berisi hanggar pesawat. Mereka berusaha menaiki pesawat itu, tapi sayang, mereka ketahuan oleh salah seorang jenderal yang mengawasi pesawat itu. Akhirnya jenderal itu keluar dan menembaki dia dengan senjata api yang sangat canggih. Tapi mereka berhasil kabur. Tapi sangat disayangkan, Grace, teman Jack, terluka dalam pelarian tersebut. Scene berpindah ke tempat alien yang sekarang telah hancur porak-poranda karena kekejaman manusia. Jack bersama teman-temannya yang tadi kabur berhasil membawa sebuah kotak yang berisi tempat menghidupkan robot yang mirip sekali dengan alien. Dan Jack terkejut melihat keadaan yang sangat porak-poranda itu. Dia sangat miris sekali hatinya melihat keadaan seperti itu. Akhirnya Jack menunggangi naga dan mencoba menaiki naga yang lebih cepat terbangnya dan sangat dikagumi oleh orang-orang situ. Akhirnya Jack datang ke tempat perkumpulan para alien, dan dia mencoba memprovokasi para alien agar mau membalaskan dendam atas semua yang terjadi selama ini. Akhirnya
Dia bisa mendongeng Krag, burung naga yang sangat cepat larinya seperti pesawat tempur. Jack juga mendatangi orang yang dicintainya agar bisa bergabung dan bisa membalaskan semua kekejaman umat manusia yang telah memporak-porandakan tempatnya. Akhirnya Jack juga bisa memprovokasi semua untuk sama-sama bertempur hidup atau mati melawan manusia yang kejam yang telah merusak habitat mereka. Tapi sayang, Chris yang terluka parah tertembak oleh komandan tadi tidak bisa dihidupkan kembali oleh pohon ajaib, pohon suci yang selama ini dikeramatkan oleh alien-alien tersebut. Dan alien-alien tersebut akhirnya setuju untuk berperang melawan kaum manusia yang telah memporak-porandakan tempat habitat mereka. Scene berpindah di tempat komandan bertempur yang sedang merencanakan pertempuran kembali ke hutan itu, menyiapkan lebih banyak artileri dan lebih banyak anggota untuk bisa menundukkan dan menguasai planet alien yang mirip sekali dengan bumi. Tapi di atas langit-langitnya banyak yang bergelantungan karena memang udara dan lain halnya tidak sama seperti bumi. Tapi komandan itu ingin sekali menguasai wilayah ini agar bisa dipakai oleh umat manusia ke depannya. Setelah diprovokasi dengan Jack, alien-alien ini akhirnya mau bertempur dan melawan para umat manusia yang telah turun dari pesawat untuk menggempur kembali tempat itu. Dan Jack bersama teman-temannya bersembunyi di bawah pohon-pohon ataupun tebing-tebing yang bergelantungan di tempat tersebut. Akhirnya komandan ini menurunkan semua kekuatannya untuk menggempur tempat alien tersebut. Di bawah komandan yang serakah ini, mereka siap bertempur melawan alien yang seperti zaman purba. Dia memakai panah dan tombak serta memakai kuda dan menunggangi burung yang amat besar seperti naga. Mereka melawan pesawat-pesawat itu dengan segenap jiwa raga dan tidak takut akan mati. Pantang menyerah, mereka terus melawan orang-orang tersebut dengan sebuah tombak dan panah yang mereka bikin sebelumnya. Ini terbalik sekali ya, kalau biasanya kalau di film-film alien itu memakai senjata-senjata canggih, tapi di film Avatar 2 ini alien-alien yang memakai panah dan tombak, dan ras manusia yang memakai senjata berat dan pesawat canggih. Ya, namanya juga film ya, tapi kita nikmati aja pertunjukannya dan kita lihat aja kelanjutan cerita film ini. Ya, komandannya terus aja menggempur pasukan alien ini dengan pesawat dan senjata yang canggih. Tapi alien-alien ini pun sangat bernafsu ingin mempertahankan wilayah kekuasaannya. Para alien ini yang hanya bermodalkan tombak dan panah serta menaiki burung yang sangat besar pun melawan dengan gigih, dan akhirnya si komandan ini merasa akan kalah. Akhirnya dia pun turun dari pesawat untuk memusnahkan alien-alien yang ada di tempat itu. Dan Jack yang menaiki naga itu akhirnya bisa menaiki pesawat tempur musuh. Dia pun melepaskan beberapa granat tangan agar
pesawat itu meledak dan turun ke bawah. Tapi siasat itu ketahuan oleh kepala tempur, dan dia pun akhirnya menaiki robot tempur yang diciptakan khusus untuk melawan Jack. Jack akhirnya terjatuh di dalam hutan, dan si komandan pun akhirnya bisa menaiki robot tempurnya untuk melawan Jack. Hey, Sully. How's it? Time to wake up. Sully yang ketindih oleh naga peliharaannya akhirnya bisa melepaskan diri dan menembakkan anak panah ke komandan tempur. Dan 2 kali tembakan itu mengenai dada sang komandan. Akhirnya komandan itu tewas. Tapi sayang, karena komandan itu merusak kontainer robot milik Jack, dan Jack pun akhirnya kehabisan napas. Tapi Sully datang untuk menolongnya. Akhirnya Sully bisa menolong Jack yang kala itu sedang kehabisan napas, dan dia pun tersenyum karena Jack bisa bernapas kembali. Sully pun tersenyum melihat Jack hidup, dan mereka pun saling berpelukan. Scene berganti di dalam hutan tempat alien berkumpul. Alien itu berkumpul melihat sang ketua yang sekarat karena terluka setelah pertempuran. Akhirnya setelah pertempuran itu kaum manusia dideportasi oleh kaum alien untuk kembali lagi ke bumi. Dan di pesawat itu ada Jack yang sedang bercerita tentang pengalamannya sewaktu dia menjadi robot alien dan bertempur mati-matian melawan ras manusia yang akan merusak habitat para alien itu. Dan scene berganti ke tempat pohon keramat di mana Sully mencoba menghidupkan Jack dengan bantuan pohon suci yang dikeramatkan itu. Tapi memang Jack tidak akan hidup karena itu hanya sebuah robot. Akhirnya film pun berakhir. Tamat cuy.